Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Aswad, NIM 17086364. Baik, kali ini saya akan membuat video presentasi yang mana ini merupakan video ini berguna untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah pembelajaran senam. Nah, kali ini saya membuat video untuk tugas pertemuan keempat. Nah, tadi sebelumnya saya sudah dikasih modul atau teori yang sudah saya baca dan di bawahnya ada diisikan oleh evaluasi oleh dosen saya. Nah, sekarang saya akan menjawab evaluasi tersebut dengan video ini. Nah, ini jawaban ini semua berdasarkan dari hasil yang saya baca dan juga saya menemukan informasi-informasi lain dan mengumpulkan data-data lain. Nah, sehingga saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut pada hari ini. Nah, untuk yang pertama, evaluasi yang pertama itu pertanyaannya adalah ini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kondisi fisik. Nah, menurut saya ya dari apa yang sudah saya baca dan saya ketahui, kondisi fisik adalah kemampuan memfungsikan organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas fisik. Kemampuan fisik sangat dipentingkan untuk mendukung pengembangan aktivitas fisik motorik. Terus kondisi fisik adalah salah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaan. Artinya bahwa dalam usaha peningkatan kondisi fisik, maka seluruh komponen tersebut harus berkembang. Nah, untuk itu, selain itu kondisi fisik juga sangat dibutuhkan atau sangat diperlukan oleh atlet, karena tanpa dukungan kondisi fisik yang prima dan juga stamina yang hebat, maka prestasi tinggi atau puncak prestasi yang diinginkan itu akan terjadi beberapa kendala, karena mustahil juga rasanya dapat prestasi tinggi kalau kita nggak dapat kondisi fisik yang bagus dan kita nggak punya kondisi fisik yang bagus. Jadi menurut saya kondisi fisik ini adalah salah satu komponen yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang atlet kalau dia mau untuk menjadi atlet yang profesional dan mau dapat prestasi yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, jelaskan jenis latihan kekuatan dalam senam yang saudara ketahui. Yang menurut saya gini, kalau untuk latihan dasar untuk kekuatan tidak hanya senam, tapi semua olahraga itu biasanya mempunyai latihan kekuatan yang sama. Tapi di sini saya untuk untuk olahraga senam, saya fokus kepada yang pertama itu ada push up, yang kedua ada plank, yang ketiga ada lari. Nah, kenapa push up, plank itu menurut saya berguna untuk kekuatan? Karena ketika kita melakukan pemanasan tersebut atau jenis latihan tersebut, maka kekuatan kita akan sangat digunakan. Selain itu juga kalau push up kita juga menggunakan lengan itu untuk melatih juga. Ntar kalau untuk senam harus ada tentukannya gitu. Lalu ada lari. Kenapa lari? Karena lari adalah salah satu bentuk kekuatan, bentuk latihan kekuatan dari segala olahraga. Nah, lari ini ketika kita bisa lari jauh dengan lari yang kuat, maka olahraga ini, senam ini akan membuat kita memiliki banyak kekuatan begitu. Lalu pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan latihan kelentukan yang digunakan dalam senam dasar. Nah, latihan kelentukan di sini dalam senam dasar yang saya ambil itu ada dua. Yang pertama kayang, yang kedua split. Nah, dalam kayang kelentukan sangat diperlukan karena ketika kita melakukan gerakan kayang diharapkan tulang punggung itu harus bisa lentur, dan juga tulang pinggang juga harus bisa lentur. Jadi kalau kita nggak ada kelentukan pada kayang, maka kita nggak bisa kayang. Nah, yang kedua juga split. Ketika kita melakukan split itu kan mengembangkan itu ya, selangkangan itu bisa jadi gini, patah gitu. Nah, di sana juga dibutuhkan kelenturan yang sangat tinggi sehingga dapat membantu kita dalam melakukan kegiatan senam.
Selanjutnya masuk kepada pertanyaan keempat, dan juga ini adalah pertanyaan terakhir, yaitu jelaskan dengan singkat bentuk latihan daya ledak otot lengan dan daya ledak otot tungkai. Nah, untuk pertama daya ledak otot lengan. Di sini saya mengambil push up karena ketika kita push up, bukan yang kita lakukan push up kan seperti ini, melakukan dorongan pada lengan. Jadi ketika kita lakukan push up di lengan ini atau di bicep dan tricep kita melakukan latihan daya ledak otot pada bagian ini. Jadi push up sangat berpengaruh ketika kita ingin membentuk latihan daya ledak otot lengan. Nah, kalau untuk ledak otot tungkai, saya di sini mengambil lari karena ketika lari otot tungkai kita itu akan melakukan ledakan yang sangat kuat. Jadi inilah yang saya rasa tepat untuk latihan ledak otot tungkai. Selain itu juga ada crunch atau lompat kodok. Ya, lompat kodok, karena ketika kita melakukan lompat kodok, lutut itu kan menekuk. Jadi ketika menekuk, maka otot tungkai itu akan secara langsung akan melakukan ledakan-ledakan ototnya begitu. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan dari video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.